Halo, gue Kevin Anggara. Selamat datang lagi di channel kedua gue. Dan di video ini gue akan ngebahas tas lagi. Jadi brand dari tas yang akan gue bahas kali ini adalah brand yang sering banget muncul di komen. Sebelumnya gue nggak terlalu tertarik, cuman gue nemuin brand ini. Ini pas gue datang ke event Wall of Fates 2023 pas bulan November yang lalu. Jadi udah agak lama. Dan gue berarti udah punya tasnya udah sekitar 6 bulan berarti. Dan karena kebetulan ada boothnya di sana dan gue bisa ngeliat secara langsung, jadi ada satu tas dari brand ini yang buat gue tertarik. Jadi ini adalah brand Life Behind Bars atau biasa disingkat LBB. Jadi brand ini setahu gue adalah brand tas yang temanya tuh lebih ke sepedaan. Jadi kalau lu anak sepeda biasanya lu pasti udah tahu sama brand ini. Dan biasanya produk-produk tas mereka itu buat pesepeda. Nah, cuman ada satu tas ini, kebetulan pas gue datang ke WOF 2023, ini adalah tas yang baru rilis dan gue langsung beli di sana. Ini dia tasnya, ini namanya The Transition Tote Pack. Jadi ini semacam backpack, tapi tote bag. Jadi ini bisa di 2-in-1 gitu, jadi bisa dipakai sebagai backpack, bisa juga sebagai tote bag. Ini salah satu tas yang gue lihat dari LBB yang mungkin beda sama yang lain dan yang membuat gue tertarik itu yang ini. Ini gue beli di harga 895.000. Kalau nggak salah kayak waktu itu gue pembeli pertama deh di sana. Jadi ini tersedia dengan banyak warna dan material. Kayak 4. Yang punya gue ini black yang biasa. Terus ada lagi satu black yang VX21 materialnya. Sama ada satu yang X50 Multicam. Sama ada satu lagi yang warna hijau kuning gitu. Itu yang namanya Earth. Itu mirip sama tas body pack sama tote bag body pack yang gue punya. Warnanya kurang lebih mirip. Dan akhirnya gue pilih yang ini aja. Material tas ini terbuat dari 210D nylon ripstop fabric. Jadi ini bahan material yang sangat ringan. Dan untuk ukuran dari tas ini sendiri, ini ukurannya ada di 16 liter, nggak terlalu gede. Cuman karena bagian atasnya ini roll top, jadi dia bisa di-expand sampai 21 liter. Nah, sebenarnya buat fungsi dan semua penjelasan lebih lengkap tentang tas ini, itu ada di channel LBB sendiri. Di YouTube-nya itu mereka ada complete guide-nya gitu tentang tas ini bisa diapain aja. Itu lebih lengkap. Kalau lu pengen ngecek yang lebih lengkap, mendingan cek video mereka aja. Nah, ini gue akan ngebahas dari penggunaan gue aja. Oke, lanjut lagi ke materialnya sedikit. Nah, di bagian yang depan yang ini, dia ada kayak gantungan-gantungan gitu. Ini namanya MOLEE, atau ini akronim dari Modular Lightweight Load Carrying Equipment. Jadi itu buat lu yang sering banget bawa banyak barang gitu buat nyantolin di depannya, kayak lu bawa yoga mat, bawa tripod, dan segala macam. Ini adalah tas yang bisa dibilang modular, karena ini bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan lo. Terus secara desainnya menurut gue ini sangat simple tapi nggak begitu clean karena ini agak ribet ya. Dari bagian depan dia ada satu kompartemen yang terbuka, jadi bisa langsung mungkin buat masukin barang-barang yang nggak terlalu berharga kayak permen atau tisu basah dan segala macamnya. Itu bisa ditaruh di depan sini. Terus di bagian kiri sama kanan ada dua tempat botol minum yang bisa digede sama dikecilin gitu. Ukurannya tuh bisa nyesuaiin gitu. Jadi kalau misalkan lu lagi nggak bawa botol minum, itu bisa lu press aja. Jadi dia lebih ringkas gitu bentuknya. Terus ini ada handle di bagian paling atasnya. Ini bisa dicopot. Jadi kalau lu lagi nggak pengen bawa dengan mode tote bag, itu bisa lu copot. Terus di bagian yang depan sini, ini ada magnet. Ini ada strapnya gitu. Nah, bagian belakang dia ada satu lagi strap seperti ini nih, sama shoulder strapnya ini adjustable. Itu bisa nanti gue akan jelasin. Sternum strapnya juga udah ada dan ini bisa dicopot pasang. Sama satu lagi yang terakhir, dia ada kompartemen. Kalau dari luar ya, dia ada kompartemen buat laptop di samping kayak gini. Nah, kalau gue punya tas backpack, gue emang lebih suka modelan sleeve buat laptop itu ada di samping belakang seperti ini. Untuk yang laptop di bagian dalamnya fleece gitu, bulu. Jadi aman lah ya. Ini udah padded juga. Udah ada busa-busanya. Laptop sleeve-nya ini muat untuk MacBook sampai 16 inch. Gue punya MacBook 14 inch, ini masuk dengan aman-aman aja. Cuman kalau untuk laptop regular sepertinya size-nya di 15 inch aja. Secara keseluruhan untuk desainnya seperti itu aja, jadi langsung kita buka aja. Nah, jadi ini bagian roll top-nya itu bisa dimasukin ke dalam seperti ini. Nah, mode seperti ini ditutup nih dengan magnet. Nah, ini lebih enak kalau lagi lu bawa dengan mode tote bag seperti ini. Ya kan, kalau lagi kayak gini mau ngambil barang di dalam tuh gampang. Ini tinggal dilepas terus ambil barang lu. Di bagian atas dari tasnya dia ada strap seperti ini buat ngencengin, buat ngepres gitu, kayak ngompres gitu isi dari tas lu. Nah, ini bisa dikencengin, bisa dilonggarin juga.
Secara desain sebenarnya ini udah sangat sangat clean karena warnanya black gitu semuanya, minimalis banget. Cuman entah kenapa tuh karena karena ini tas yang fungsional ya dan versatile, jadi dia kayak banyak attachment yang bikin ini tuh jadi nggak clean menurut gua. Nah, di bagian depannya nih, yang bagian ini, strapnya ini bisa dilonggarin, bisa lebih panjang sampai sini atau mungkin segini aja kalau misalkan lo bawa barang seperti tripod, yoga mat, dan kotak gitu, kotak sepatu ya, kayak yang di video LBB. Cuman karena gue tidak akan bawa barang sebanyak itu ketika lagi bawa backpack, jadi gue tidak akan menggunakannya. Nah, untuk bagian dalam, di kompartemen bagian dalam, ini gue buka dulu roll topnya. Bahannya tuh kayak bahan-bahan jaket hujan parasut gitu ya, jas hujan parasut gitu ya. Warna kuningnya bukan yang terbaik, cuman kenapa warnanya beda sama bagian luar, karena menurut gue biar kalau misalkan kita pengen ngambil barang misalkan gelap gitu, itu lebih kelihatan gitu barang yang mau kita ambil tuh bener apa enggak. Makanya warnanya kenapa nggak hitam, biasa warna terang kalau buat internal gitu. Terus dia ada satu pocket nih, ada satu pocket seperti ini, internal pocket, bisa buat naro mungkin kacamata atau benda-benda flat lainnya, power bank, dompet, dan dia bahannya fleece ya, bulu gitu. Design and built in Indonesia. Branding di depannya juga ada di sini, LBB. Sama di bagian shoulder strapnya, dan satu lagi di dekat shoulder strap juga di sini. Nah, yang gue suka dari tas ini adalah tas ini bisa dijadiin ransel sama dijadiin tote bag, dan bahannya gue suka karena ini bahan yang ringan. Terus kalau untuk mode penggunaan, ketika digunakan backpack gitu, ransel, itu bukan mode terbaik untuk digunakan menurut gue karena agak aneh gitu menurut gue, karena ketika gue pengen manjangin strap ini, kadang tuh ketarik bagian atas yang ini nih. Kadang itu ketarik, dan jadinya ketika gue pengen switch ke mode tote bag, itu kayak gue harus adjust lagi, agak ribet. Nah, ini kalau dipakai dengan mode seperti ini, menurut gue enak banget karena nggak terlalu berat, bahannya ringan gitu. Cuman kalau udah diisi barang banyak, dipakai dengan mode ransel. Nah, ketika dipakai dengan menggunakan mode ransel, ketika gue pengen manjangin strapnya, bagian yang atas ini nih, handle-nya itu ikut turun gitu. Jadi kayak kurang stabil dan konsisten menurut gue. Ini gue coba ya. Jadi kayak nggak rapi gitu loh ketika gue pakai nih. Kayak feel-nya tuh kurang nge-grip menurut gue. Kayak dia masih ada jarak-jarak seperti ininya nih, yang menurut gue kayak awkward banget. Sternum strap-nya bisa dilepas pasang. Tuh, posisinya kurang ke bawah gue, jadi harus gue adjust lagi, dan balik lagi, posisinya ini agak aneh nih. Dan ketika gue pengen manjangin ini biar nge-grip, itu tuh jadi kayak agak kurang relax gitu menurut gue, kurang jatuh ke bawah gitu. Karena kan ketika gue pengen pakai ransel, backpack gitu, gue pengen lebih nyantai gitu. Ini terlalu tinggi nih menurut gue. Yang paling gue suka ketika pakai tas ini adalah ketika gue jadikan mode tote bag, karena ya lebih enak aja gitu buat gue. Kalau saran buat tas ini sih, ini karena tas pertama dari LBB yang gue punya juga, mungkin desainnya dibuat lebih clean karena balik lagi ya, gue bukan tipe orang yang suka dengan banyak attachment seperti ini. Ya balik lagi, mungkin gue bukan target marketnya. Ya secara comfort gue paling suka, paling enak kalau buat gue pribadi itu ketika dijadikan mode tote bag. Jadi tas ini buat siapa? Tas ini adalah buat lo yang punya mobilitas tinggi, pengen punya tas ransel yang bisa dijadikan tote bag juga dengan budget di bawah 900.000. Atau kalau lo pengen upgrade materialnya dan lo punya budget lebih, lo bisa beli yang VX21 atau X50 Multicam. Dan tas ini ya buat lu yang mungkin barangnya bawaannya nggak terlalu banyak ya, karena kalau udah terlalu banyak, better lu beli ransel yang lebih proper, yang emang ransel aja, backpack aja gitu, yang bukan 2-in-1 kayak gini. Tapi balik lagi, secara value untuk harga 895.000 menurut gue ini worth it. Cuman balik lagi, apakah lu membutuhkan semua fungsi-fungsi yang gue sebutkan tadi? Kalau iya, ya berarti worth it banget. Ya, jadi segitu aja pembahasan untuk tas ini. Kalau gue sih kemungkinan gue akan jual ya tas ini. Karena kalau untuk gue pribadi, kalau buat tote bag gue udah ada tote bag sendiri. Dan kalau untuk ransel, backpack gitu gue juga udah punya koleksi sendiri gitu. Jadi mungkin kemungkinan ini akan gue jual. Cuman untuk produknya nih, secara objektif gue akan menilainya ini oke. Produk terobosan baru yang mantap. Sekian videonya untuk tas LBB The Transition Tote Bag. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga.